Halo semuanya, di episode podcast aku kali ini, aku mau bahas topik yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Terutama di era media sosial sekarang, yaitu tentang trial by social media dan kaitannya dengan prinsip fair trial dalam ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights. Mungkin banyak dari kita yang pernah lihat kasus viral di TikTok, Twitter, Instagram, atau bahkan YouTube. Lalu netizen langsung ramai-ramai menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kadang, belum ada putusan pengadilan, belum ada proses hukum yang selesai, tapi opini publik udah terbentuk duluan. Nah, fenomena itu yang disebut trial by social media. Kalau diterjemahkan secara sederhana, trial by social media adalah pengadilan oleh media sosial. Jadi, seseorang dihakimi oleh publik melalui internet sebelum ada keputusan hukum resmi dari pengadilan. Fenomena ini makin sering terjadi karena penyebaran informasi sekarang sangat cepat. Dalam hitungan menit, video, foto, atau tuduhan bisa langsung viral dan dilihat jutaan orang. Di satu sisi, media sosial memang punya dampak positif. Banyak kasus yang akhirnya terungkap karena tekanan publik, banyak korban yang suaranya akhirnya didengar karena viral, tapi di sisi lain, ada juga bahaya besar ketika masyarakat terlalu cepat menghakimi seseorang tanpa proses hukum yang adil. Nah, disinilah pentingnya konsep fair trial. Fair trial atau peradilan yang adil adalah salah satu prinsip utama dalam hukum HAM internasional, terutama dalam ICCPR. ICCPR sendiri adalah perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perjanjian ini mengatur berbagai hak dasar manusia seperti kebebasan berpendapat, hak hidup, hak kebebasan pribadi, dan termasuk hak untuk mendapatkan peradilan yang adil. Indonesia sendiri sudah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Artinya, Indonesia punya kewajiban untuk menghormati dan menerapkan prinsip-prinsip yang ada di dalam ICCPR. Salah satu pasal penting terkait fair trial ada di pasal 14 ICCPR. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak. Kalau dijelaskan lebih sederhana, fair trial berarti setiap orang punya hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Ini disebut asas presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah. Nah, masalahnya, budaya media sosial sekarang seringkali bertentangan dengan prinsip itu. Di media sosial, orang sering langsung menyimpulkan seseorang bersalah hanya berdasarkan potongan video, screenshot chat, atau narasi viral. Bahkan, kadang informasi yang beredar belum tentu lengkap atau belum tentu benar. Tapi, karena sudah ramai, publik langsung membentuk opininya sendiri. Contohnya, ada seseorang dituduh melakukan tindak pidana, lalu identitasnya disebarkan. Namanya viral, fotonya tersebar, keluarganya pun ikut terkena dampaknya. Pekerjaannya hilang, bahkan mendapatkan ancaman dari masyarakat banyak. Padahal, proses hukum belum selesai atau bahkan hukum belum dimulai.
kalau ternyata nanti orang itu tidak bersalah, kerusakan terhadap reputasi dan kehidupannya belum tentu bisa dipulihkan. Ini yang membuat trial by social media dianggap berbahaya terhadap prinsip fair trial. Selain melanggar asas praduga tak bersalah, fenomena ini juga bisa memengaruhi independensi penegak hukum. Hakim, polisi, atau jaksa bisa saja mendapat tekanan publik yang sangat besar akibat opini yang berkembang di media sosial. Meskipun secara teori hakim harus independen dan objektif, kita tidak bisa memungkiri bahwa tekanan sosial bisa memengaruhi suasana proses hukum. Apalagi kalau suatu kasus sudah sangat viral dan masyarakat menuntut hukuman tertentu. Kadang muncul situasi di mana publik lebih percaya opini media sosial dibanding proses pengadilan. Kalau putusan hakim tidak sesuai ekspektasi netizen, langsung dianggap tidak adil. Padahal, dalam hukum, pembuktian itu harus berdasarkan alat bukti yang sah, bukan berdasarkan jumlah komentar atau jumlah viewers. Di sisi lain, kita juga harus memahami kenapa trial by social media bisa muncul. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Banyak orang merasa proses hukum lambat, tidak transparan, atau tidak terpihak pada korban. Akibatnya, media sosial dijadikan alat untuk mencari keadilan. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, korban kadang merasa suaranya tidak didengar ketika melapor secara resmi. Akhirnya, mereka memilih mengungkap kasusnya di media sosial agar mendapat perhatian publik. Dari situ, kita bisa melihat bahwa fenomena ini tidak selalu hitam putih. Ada kondisi di mana media sosial membantu korban memperoleh dukungan dan membuka ruang diskusi publik. Namun tetap, dukungan terhadap korban tidak boleh berubah menjadi penghakiman sepihak tanpa proses hukum yang adil. Karena pada akhirnya, prinsip negara hukum adalah semua orang berhak mendapatkan proses hukum yang benar. Bahkan seseorang yang diduga melakukan kejahatan sekalipun tetap memiliki hak asasi manusia. Dalam konteks ICCPR, hak atas fair trial bukan cuma formalitas. Hak ini penting untuk mencegah kesewenang-wenangan negara maupun masyarakat. Tanpa peradilan yang adil, seseorang bisa dihukum hanya berdasarkan opini mayoritas. Dan itu sangat berbahaya. Bayangkan kalau suatu hari ada informasi palsu tentang seseorang lalu langsung viral. Publik menghina, mengancam, dan mengucilkan orang tersebut. Setelah diselidiki, ternyata informasinya tidak benar, tapi reputasi orang itu sudah hancur. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa media sosial punya kekuatan besar, tapi juga bisa menjadi alat penghukuman massal. Selain itu, trial by social media juga berkaitan dengan hak privasi dan hak atas martabat manusia. Dalam banyak kasus viral, identitas pribadi seseorang disebarkan tanpa batas. Alamat rumah, nomor telepon, bahkan anggota keluarganya ikut diserang oleh netizen. Padahal, dalam prinsip HAM, setiap orang punya hak atas perlindungan privasi dan martabat dirinya. Masalah lainnya adalah algoritma media sosial sering mempercepat penyebaran emosi dibanding fakta. Konten yang memancing kemarahan biasanya lebih cepat viral, akibatnya masyarakat lebih mudah bereaksi emosional daripada berpikir kritis. Di era digital sekarang, masyarakat sering merasa harus cepat berpendapat, padahal belum tentu semua informasi yang diterima sudah valid. Karena itu, literasi digital menjadi sangat penting. Kita perlu belajar untuk tidak langsung percaya pada informasi yang viral. Kita juga perlu memahami bahwa proses hukum membutuhkan waktu karena harus mencari kebenaran secara objektif. Selain masyarakat, media juga punya tanggung jawab besar. Kadang, media massa ikut memperkeruh situasi dengan membuat judul yang menggiring opini publik. Padahal, seharusnya media tetap menjaga asas praduga tak bersalah.
Dalam banyak pedoman jurnalistik, media seharusnya memberitakan kasus secara berimbang dan tidak langsung menyatakan seseorang bersalah sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan transparansi agar masyarakat tidak merasa harus mencari pengadilan alternatif di media sosial. Ketika masyarakat percaya bahwa sistem hukum bekerja secara adil, fenomena trial by social media kemungkinan bisa berkurang. Selain itu, perkembangan trial by social media juga menunjukkan bagaimana teknologi memengaruhi cara masyarakat memahami keadilan. Dulu, masyarakat hanya mengetahui kasus dari media televisi atau surat kabar. Tetapi, sekarang semua orang bisa ikut berkomentar secara langsung melalui media sosial. Bahkan, seseorang yang tidak mengetahui fakta lengkap suatu perkara tetap bisa membentuk opini dan memengaruhi opini orang lain. Fenomena ini membuat ruang digital menjadi sangat kuat dalam membentuk persepsi publik. Kadang, opini yang sudah terbentuk di media sosial sulit diubah, meskipun nantinya fakta yang hukum itu adilkan menunjukkan hasil yang berbeda. Inilah yang menjadi tantangan besar bagi sistem peradilan modern. Dalam beberapa kasus, seseorang yang sudah dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan tetap menerima stigma dari masyarakat karena sebelumnya sudah terlanjur dihakimi di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman sosial di internet kadang lebih berat daripada hukuman itu sendiri. Jadi, apakah trial by social media selalu salah? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Media sosial bisa menjadi alat kontrol sosial dan sarana menyuarakan keadilan. Tapi, ketika media sosial berubah menjadi tempat menghakimi seseorang tanpa proses hukum yang adil, disitulah muncul masalah terhadap prinsip fair trial dalam ICCPR. Kita perlu menemukan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan hak asasi manusia. Karena dalam negara hukum, keadilan tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling viral, siapa yang paling ramai didukung netizen, atau bahkan siapa yang paling banyak dibenci publik. Keadilan harus ditentukan melalui proses hukum yang adil, independen, dan berdasarkan bukti. Sebagai penutup, menurut aku, fenomena trial by social media adalah tantangan besar di era digital sekarang. Teknologi membuat semua orang bisa menjadi hakim di media sosial, tapi tidak semua orang memahami prinsip hukum dan HAM. Karena itu, sebagai pengguna sosial media, kita harus lebih bijak dalam menyikapi suatu kasus. Jangan langsung menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jangan mudah ikut menghujat hanya karena sebuah kasus sedang viral. Dan yang paling penting, kita harus tetap menghormati prinsip fair trial sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam ICCPR. Karena hari ini mungkin kita melihat orang lain dihakimi oleh media sosial, tapi bukan tidak mungkin. Suatu saat hal yang sama bisa terjadi kepada siapa aja. Itu dia pembahasan podcast monolog kali ini tentang trial by social media dan fair trial dalam ICCPR. Semoga pembahasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan hak atas peradilan yang adil. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan sampai ketemu di pembahasan berikutnya.